dipersembahkan oleh Sahabat Dasat menemani Anda menikmati santap sahur. Di bulan suci Ramadan ini kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Gaspol Ibu-ibu masih semangat dong? Semangat ya, kita lanjut lagi nih. Dan pemirsa yang sedang menikmati santap sahur mungkin bersama orang-orang yang bekerja di rumah. Nah ini kita tengah membahas mengenai bagaimana memperlakukan orang-orang yang bekerja di rumah tangga. Mohon lanjutkan Pak Ustadz, terutama untuk anak-anak nih Pak Ustadz. Rasulullah juga itu kan punya orang yang kerja di rumah beliau. Ya. Tapi memperlakukannya bukan sebagai pegawai, memperlakukannya sebagai saudara. Yang heran lagi itu Mas Bayu, biasanya ada orang bagus akhlaknya, ini orang kaya. Dia makan sama pembantunya, dia makan dengan sopirnya, datang saudaranya. Kenapa kau ajak makan itu pembantumu di situ? Ini, oh la ilaha illallah, ini sudah setan namanya ini. Sudah sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Iya, dia yang sombong, dia ajak lagi saudaranya untuk, kenapa kok bodoh ini? Nggak selevel kamu, itu sudah setan itu. Justru orang kita lihat begitu ambil kesimpulan. Oh, ini yang membuat rezekinya murah. Ini yang membuat Allah senang ini dikasih rezekinya. Kenapa? Dia perlakukan orang baik di dalam rumah tangga ini. Itu ada orang begitu, ada. Nah, ada lagi bilang bukan soal itu sebenarnya, bukan pada, tapi dia makannya kak. Kalau saya ada begitu, itulah ujian kesabaran. Ujian kesabaran. Ada juga kan, ada juga itu. Ujian kesabaran. Tak berantakan. Malu, takut malu. Mungkin gitu Pak Ustadz. Kan semua penghuni rumah bukan orang lain. Kecuali ada tamu. Ya, dia ke tamu ya namanya tamu dikasih makan di meja tamu. Tapi kalau kita seisi rumah, kita anggap keluarga, makan bareng-bareng. Dia bunyi-bunyi Ustaz, enak juga kita rasa lahap. Ada juga kadang-kala kita, dia masuk juga tangannya di tempat kita, enggak apa-apa. Itu malaikat tersenyum lihat, bagus ini rumah tangga. Ketika ada yang ganggu, besok-besok ajal menjemput. Kita lebih duluan meninggal. Dia merasa dia bisa melindungi anak kita. Dia bisa memperlakukan istri kita semulia-mulianya. Kenapa? Karena dia bilang bos bagus. Tapi kalau kita jahat, bisa jadi bersekongkol dengan kejahatan. Pergi keluarga, dia yang bukakan pintu pencuri. Dan itu banyak terjadi. Ya. Maka tujuannya sebenarnya kalau kita baik ke orang lain, bukan cuma kita baik bertahan, tapi untuk menanam benih kebaikan kepada diri sendiri. Yang kedua, untuk menghilangkan kesombongan. Ini yang paling penting. Karena Allah paling tidak senang itu orang sombong. Sombong itu bukan pakaian mahal bu, bukan. Kalau ibu punya pakaian mahal, pakai itu rezeki. Orang biasa lihat, barang-barangnya Pak Ustadz mahal. Itu rezekiku. Belum tentu saya beli. Belum tentu. Ada orang pakai mahal, jam tangan sampai bermiliar-miliar. Belum tentu saya beli. Ngapain beli kalau miliar-miliar? Allah kasih. Caranya apa? Dengan tangan-tangan manusia. Ya pakai, namanya itu perhiasan. Pakai perhiasan. Kapan kau sombong? Ketika kau hina orang, itu baru sombong. Contoh ibu. Ibu pakai baju krokodil. Apa itu? Merek toh? Ya. Jangan disebut merek. Jilbab yang harga 2 juta. Anggaplah itu toh. Sombong. Belum tentu. Itu rezeki kita bu. Belum tentu orang semua dikasih. Kapan kita sombong ibu? Pergi ke majelis taklim. Selalu mami kita. Nah bilang teman tak kenapa? Mahal ini. Luar negeri nih. Kau jelek na jilbabmu di. Baru sombong. Dan itu Mas Bayu barang mahal itu katanya orang kaya itu caranya kalau barang murah begini caranya disentuh. Oh, kalau mahal Pak Ustadz? Murah. Kalau mahal dia begini. Wah.
Pakai punggung tangan. Lain-lain rasanya nih. Beda oh, lagi. iya. Pak Ustadz, Iya, bicara soal ini lagi Pak Ustadz, orang yang bekerja di rumah. Kadang-kadang kan mungkin ya karena pola didiknya atau asal usulnya berbeda dari keluarga kita gitu ya. Baru jadi keluarga setelah dewasa atau punya rumah tangga. Kadang-kadang kan ada nilai-nilai yang berbeda dan kadang-kadang dia melakukan kesalahan. Cara menegurnya bagaimana Pak Ustadz? Ya tegur secara lisan. Adabnya tetap. Tegas itu mas tidak berarti kasar. Ya saya tegur orang tidak mesti mulut kasar. Kalau saya mulut kasar berarti sama dong derajat saya di hadapan Allah, sama derajat saya. Kita tegur. Misal dikasih didik anak-anak kita atau orang yang kerja di rumah. Sebelum kerja kita kasih tahu, saya tidak senang begini. Saya tidak senang kalau perempuan kelihatan auratnya. Saya tidak senang kalau makan bunyi. Diajari. Bagaimana caranya? Coba kasih masuk makanan. Kunyah. Nggak usah buka bibir. Bisa. Itu bibir buktinya. Mungkin karena dia dari kampung terbiasa. Jadi nggak bisa disalahkan. Ini budayanya dia. Ya. Sudah dikasih tahu. Coba makan ini. Jangan buka bibir. Bisa. Lambat laun akan bisa. Akan biasa ya Pak Ustadz. Kemudian kasih adab. Begini kalau makan, apa di depan sini, jangan kamu begini. Itu kurang adab namanya. Ya, makanya saya kalau makan sama orang kaya mas, saya tidak mau di sampingnya. Loh kenapa? Saya di depannya. Kenapa Pak? Karena kalau di samping misalnya Mas Bayu menteri, kan enggak enak kalau saya begini. Kalau Ya kan? di depannya Pak Ustadz? Kalau di depannya kan enak. Itu ada ilmunya. Saya kalau makan sama posisi menentukan rezeki. Karena kalau kita di situ kan kurang sopan malah kayak begini ya. Maka kita di depannya. Kalau di depannya kan enak. Nah, bilang dulu izin, lihat juga ya. Adab, semua itu adab. Itulah sebabnya puncak dari sebuah ilmu itu adalah adab. Dan adab itu diantaranya adalah rendah hati. Ya, rendah hati. Rendah hati itu tidak ada orang tidak suka orang yang baik. Rendah hati. Saya kasih contoh ibu. Contoh bu, sama-sama kaya ini ibu. Satu sopan, tutur katanya lembut, bajunya biasa-biasa. Satu lagi kaya, bajunya serba mewah, bicaranya kasar. Ibu menghormati mana? Iya toh. Orang biasa bilang, kaya itu nah, masa iya be, bagusnya di, iya be, sederhananya pakaiannya, iya be, sopannya lagi ngomong, itu orang kagum. Kaya lewat, kaya memang tapi deh kurang ajar. Iya toh. Iya, itu saja sudah menunjukkan bahwa manusia aja ndak suka, ndak ada orang suka itu. Maka ketika Allah berikan kita rezeki, ketika Allah berikan kita status sosial, ketika Allah berikan kita jabatan yang semua hanya pinjaman, jangan takabur, jangan melampaui batas, jangan angkuh, jangan sombong, dan jangan merasa lebih mulia daripada orang yang Allah takdirkan lebih dibawa secara struktur ekonomi maupun jabatan. Kenapa? Karena dunia ini berputar. Karena dunia ini Allah tidak senang orang yang takabur, orang yang sombong. Allah mencintai orang-orang yang rendah hati. Allah tidak senang ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong Allah tidak cinta. Allah benci. Dasar sekali Pak Ustadz. Sekarang kita berikan nih untuk membahas tema ini, mungkin ada yang jamaah hadir di sini mau bertanya. Boleh? Yang mau bertanya? Yang sebelah mana? Ada yang mau bertanya? Yang mana? Coba. Ada yang mau THR? Coba semangat sedikit Bu. Ada yang mau bertanya? Yang mana? Yang mana? Yang depan ya? Yang mana? Oh, sebelah sini. Silakan ya, Ibu. Silakan Ibu. Perkenalkan diri dulu Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Arwana. Haja Arwana. Majelis Taklim? Majelis Taklim Al-Munawwarah BTP Blok Habaru. Al-Munawwarah. Iya. BTP Blok Habaru Ustaz. AB. Selama Ibu Majelis Taklim sudah berapa tahun Bu? 10 tahun Ustaz. Masya Allah. Maju Ibu. Oh, iya. Jangan jatuh Bu, nanti ke belakang. Apa kegiatan di Majelis Taklim selama 10 tahun? Iya. Yang terutama adalah pengajian tiap bulan Ustaz yang dirangkaikan dengan arisan.
kemudian pelatihan janais, Ya. ya, dan langsung atau biasa terjun langsung kalau ada warga kami yang kematian Ustaz. Alhamdulillah. Oke, makasih. Ya. Dari kita lihat 10 tahun itu ada penambahan jumlah. Alhamdulillah Ustaz. Makin banyak. Kami ini sebenarnya 60 Ustaz. Iya. Ya. Jadi Sudah berapa kali ganti baju seragam? Pak Ustadz, masa nanyanya ke baju Ustadz itu seragam? cantik-cantik baju Kode nih jangan-jangan seragamnya. nih. Ibu Alhamdulillah. Majelis Taklim itu identik dengan seragam. Seragamnya ya. Betul, Ustaz. Kompak Tapi, soalnya. saya sampaikan kepada seluruh majelis taklim yang melihat Ya. jangan sampai gara-gara seragam ada yang akhirnya minder. Insyaallah. Bilang, belum pilunas satu ada malah lagi yang baru. Ya, oke. Ibu mau bertanya apa, Bu? Tahan dulu Ibu. Oh, iya. Pak Ustadz, tahan dulu Pak Ustadz. Ini kayaknya nanyanya agak mendalam nih. Kalau Ya, begitu kita oke. break dulu sebentar ya pemirsa. Nanti abis ini kita akan dengarkan pertanyaan dari Ibu siapa namanya? Ya. Ibu siapa Ibu namanya? Arwana. Ibu Arwana. Ikan termahal di dunia. Wih. Jangan kemana-mana, kami akan kembali di saat lagi tentunya masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.